Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, insyaallah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling mulia, beliau adalah makhluk yang paling utama, beliau adalah makhluk yang paling istimewa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita berusaha untuk menjadi khairun nas, untuk menjadi khairul ummah, seperti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu kita ingin menjadi manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, manusia yang paling unggul. Pemahaman mengenai manusia yang paling mulia ini tidak berarti satu mengalahkan yang lainnya. Jadi kita menggunakan pendekatan standar, bukan mendekati dengan pendekatan normatif. Kalau menggunakan pendekatan normatif dalam satu kelompok itu hanya ada satu dua yang paling unggul. Tetapi kalau mendekatinya dengan pendekatan standar, maka siapapun bisa mencapai standar itu asalkan dia memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan. Begitu juga dengan manusia terbaik menurut Islam. Jadi manusia terbaik menurut Islam ini adalah berbasis standar. Sehingga apa? Sehingga setiap kita, setiap manusia ini, setiap umat Islam ini semua bisa mencapai derajat manusia yang paling mulia. Jadi nggak akan ada yang paling mulia hanya satu orang, tetapi bisa semua orang asalkan dia memenuhi standar-standar yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Islam, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dijelaskan standar-standar mengenai manusia yang paling mulia. Yang menarik adalah dari hadis-hadis Rasulullah SAW mengenai standar manusia yang mulia, manusia yang unggul, tidak disebutkan secara langsung bahwa kriterianya itu berbasis berapa harta yang dimiliki. Tidak secara langsung mengatakan berapa jabatan, tinggi jabatan yang diemban. Tidak secara langsung berapa anak yang dimiliki dan lain sebagainya.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, artinya apa? Artinya semua orang Islam, semua manusia itu bisa mencapai derajat manusia yang paling mulia tanpa dibatasi oleh status sosial dan status ekonomi, meskipun sosial dan lain sebagainya juga tentu akan berperan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akan tetapi semua itu jangan lupa bahwa standar ini didahului oleh iman. Standar ini didahului oleh iman. Artinya apa? Seseorang yang memiliki standar ini tidak akan mendapatkan derajat manusia mulia, derajat manusia yang paling agung, kecuali dia memiliki iman. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah cukup mencengangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar la yuqbal min ahadin mil'ul ardi dzahaban walau iftada bihi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Dalam ayat ini dikatakan bahwa orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir itu tidak akan pernah diterima amalnya, tidak akan pernah diterima apa yang dia suguhkan itu, meskipun dia menginfakkan seluas bumi berbentuk emas. Bisa dibayangkan. Jadi ini adalah password pertama sebelum kita membaca hadis tentang manusia-manusia paling mulia, tentunya adalah iman. Jadi iman dulu, baru nanti kita masuk ke dalam kriteria-kriteria. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa saja kriteria orang yang paling mulia itu? Banyak, minimal ada 8, tetapi pada kesempatan ini insya Allah hanya akan disampaikan sebanyak 4. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa kriteria yang pertama? Kriteria manusia mulia, manusia yang paling agung yang pertama adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Adalah orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Artinya apa? Kalau kita mau mulia, maka kita tidak boleh lepas dari Al-Qur'an. Itu, walaupun kita banyak beribadah, jangan lepas Al-Quran. Hari ini sudah berapa yang kita baca, hari ini berapa yang kita pahami, dan selanjutnya. Dan berkaitan dengan Al-Quran ini tidak ada batasan umur. Jangan bilang saya sudah 40, mana mungkin bisa belajar Al-Quran. Jangan bilang saya sudah terlambat. Jangan bilang. Karena semasa kita hidup tidak akan pernah habis kesempatan kita untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita belum bisa baca, belajar Al-Quran yaitu dengan belajar membaca, belajar abatasa, belajar iqra, belajar qiraati, belajar tilawati. Jangan malu. Kalau kita sudah pandai membaca, sudah pandai tilawah, kita belajar memahami Al-Quran. Kalau sudah kita pandai memahami Al-Quran, kita belajar menafsirkan Al-Quran. Kalau sudah itu semua dilakukan, kita coba juga belajar menerapkan Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar baca saja, tetapi juga orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu hakikatnya adalah sedang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tadi khatib baca ada satu hadis yang menarik, bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, maka di hari kiamat orang tersebut akan memberi syafaat
kepada 10 orang keluarganya yang kemungkinan tidak akan masuk surga. Masya Allah. Jadi kalau berbicara mengenai Al-Quran, insya Allah akan mulia. Apapun yang disandingkan dengan Al-Quran, apapun yang didekatkan dengan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, termasuk sebentar lagi misalnya kita akan melaksanakan ibadah kurban. Hakikatnya orang yang mampu berkurban, orang yang mampu belajar berkurban, kalau anak-anak sesungguhnya itu adalah sedang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, ciri atau indikator manusia paling mulia adalah ahasinukum akhlaqo. Jadi orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya. Maka satu waktu Rasulullah menyampaikan bahwa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaliknya orang yang paling jauh, yang paling dibenci di antara kalian, kata Rasulullah, adalah mereka yang buruk akhlaknya. Yang buruk akhlaknya yang disebutkan sebagai as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Ada 3 golongan orang buruk akhlaknya. Apa itu as-sarsarun? As-sarsarun adalah orang yang banyak omong tetapi tidak banyak benarnya. Ngomongnya banyak tetapi tidak banyak benarnya. Yang kedua, al-mutasyaddiqun, orang yang ngomongnya banyak, yang ngomongnya diindah-indahkan tetapi dalam omongannya penuh dengan penghinaan-penghinaan. Yang ketiga, orang al-mutasyaddiqun. Apa itu al-mutasyaddiqun? Adalah orang yang banyak omongnya dan omongannya itu penuh dengan kesombongan. Artinya apa? Artinya orang yang paling baik akhlaknya itu berarti lebih berkaitan dengan bagaimana dia berbicara. Jadi alangkah indahnya orang-orang yang kalau bicara lembut, orang-orang yang kalau bicara tidak berbohong, orang-orang yang kalau berbicara menyenangkan orang lain dan tidak pernah menyakiti orang lain. Itulah orang yang paling mulia. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, orang yang paling mulia itu adalah khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang diharapkan kebaikannya dan keburukannya tidak dikhawatirkan. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan orang yang paling buruk adalah orang yang kebaikannya pun tidak diharapkan dan keburukannya sangat dikhawatirkan. Jadi kehadiran kita apakah dibutuhkan oleh orang lain, apakah berdampak baik bagi orang lain, maka itulah orang yang paling baik, orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang keempat dan yang terakhir yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, manusia yang terbaik itu siapa? Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik kepada keluarganya, orang yang paling baik kepada istrinya, orang yang paling baik kepada anaknya, orang yang paling baik kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya, baik saudara dekat maupun saudara jauh. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu Al-Imam Asy-Syaukani pernah menyampaikan, ada seorang laki-laki, ada seorang manusia kalau ketemu keluarganya itu begitu buruk,
begitu jelek perangainya, begitu jelek akhlaknya, tapi ketika bertemu dengan orang lain betapa manisnya, betapa semeringahnya. Kata beliau, wala syakka anna man kana kadzalika fa huwa mahrubut taufiq zaigun an sawa'it thariq. Orang yang baik kepada orang lain, pencitraannya luar biasa, ingin kelihatan bagus, padahal kepada keluarganya tidak baik, itu adalah orang yang tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang paling baik itu adalah mereka yang betul-betul baik kepada keluarganya dan juga baik kepada orang lain. Baik kepada keluarganya dan juga baik kepada yang bukan keluarganya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi sekali lagi, indikator kalau kita ingin menjadi manusia mulia, kalau kita ingin menjadi manusia paling istimewa, kalau ingin menjadi manusia yang terbaik, ternyata ukurannya tentu yang pertama adalah iman kepada Allah. Ukuran yang kedua adalah belajar mengajarkan Al-Quran, kemudian baik akhlaknya, kemudian menjadi orang yang diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan keburukannya, dan menjadi orang yang paling baik kepada keluarganya di samping berbuat baik kepada orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua menjadi sebagaimana cita-cita kita, menjadi manusia terbaik, menjadi manusia istimewa sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'i sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa auzi'hum ala ahlika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.